Assalamualaikum, jumpa lagi di Istiqomah Channel, belajar matematika ala-ala Isti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Nah, untuk limit yang akan kita bahas kali ini yaitu limit yang berbentuk limit fx ketika x mendekati tak hingga. Nah, untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar yang variabelnya mendekati tak hingga, caranya yaitu pembilang dan penyebut dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, untuk limit fx per gx ketika x mendekati tak hingga, maka limitnya dapat ditentukan dengan cara jadi kan tadi untuk menyelesaikannya yaitu pembilang dan penyebut dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Yang dimaksud dengan pembilang dan penyebut, kalau yang di atas ini namanya pembilang, kalau yang di bawah ini namanya penyebut. Variabel itu adalah jadi kalau ada suatu persamaan, misalkan dia ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, a, b ini namanya adalah koefisien. Nah, untuk x kuadrat x ini namanya variabel, c ini adalah konstanta. Misalkan suatu persamaan itu 2x kuadrat plus 3x plus 10 sama dengan 0, maka 2 dan 3 ini adalah koefisien. Nah, x kuadrat x ini adalah variabel, 10 ini adalah konstanta, seperti itu ya. Nah, cara untuk menentukan limit fungsi fx per gx ketika x mendekati tak hingga, ini ada 3 ketentuan. 3 ketentuan ini harus kalian pahami, hafalkan, pahami ya. Karena kenapa? Ketika kalian sudah bisa menghafalkan dan memahami maksud dari rumus ini, sebenarnya tanpa kalian menghitung, cuma lihat soalnya itu bisa langsung ketahuan jawabannya. Oke. Ketentuan yang pertama jika pangkat tertinggi fx sama dengan pangkat tertinggi gx, yaitu ketika limit fx per gx x mendekati tak hingga, maka hasilnya adalah koefisien pangkat tertinggi fx per koefisien pangkat tertinggi gx. Terus yang kedua, jika pangkat tertinggi fx lebih besar dari pangkat tertinggi gx, maka hasil dari limit fx per gx ketika x mendekati tak hingga adalah plus minus tak hingga. Yang ketiga, ketika dia pangkat tertinggi fx kurang dari pangkat tertinggi gx, maka hasil dari limit fx per gx ketika x mendekati tak hingga adalah 0. Oke, biar lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. A, tentukan nilai limit x kuadrat min 3x plus 2 per 3x plus x min 5 ketika x mendekati tak hingga. Yang B, limit 3x kuadrat, ini maksudnya adalah limit 3x kuadrat min 2x min 4 per x plus 7 ketika x mendekati tak hingga. Soal yang C, limit 4x kuadrat plus 7x plus 6 per 5x pangkat 3 plus 8x kuadrat min 5. Bagaimana cara menjawabnya? Ingat ya, tadi caranya yaitu ketika kita menyelesaikan soal limit yang variabelnya mendekati tak hingga, yaitu pembilang dan penyebut dibagi variabel dengan pangkat tertinggi di pembilang dan pembagi dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Oke, yang A, limit x kuadrat min 3x plus 2 per 3x kuadrat plus x min 5 ketika x mendekati tak hingga, maka caranya adalah coba perhatikan, ini yang di atas itu adalah fx, yang di bawah adalah gx. Nah, fx ini bisa disebut juga dengan pembilang, kalau yang di bawah namanya penyebut. Nah, pembilang dan penyebut ini
kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Variabel tadi itu kan yang mengandung, kalau bisa kita sebut itu adalah yang huruf ya. Nah di sini kan ada x kuadrat, ada x, di bawahnya juga x kuadrat sama x, berarti variabel pangkat tertingginya adalah x kuadrat ya. Variabel pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Maka semuanya yang di sini dan di sini kita bagi dengan x kuadrat. Makanya di sini menjadi x kuadrat, di sini kan x kuadrat, min x kuadrat per x kuadrat. Di sini min 3x berarti min 3x per x kuadrat. Di sini plus 2 berarti 2 per x kuadrat. Kalau sudah per ya, karena di sini per, maka di sini juga per 3x kuadrat. 3x kuadrat ini per x kuadrat plus di sini kan x, berarti di sini plus x per x kuadrat dikurang 5. Karena di sini kurang 5, maka di sini menjadi dikurang 5x kuadrat. Oke, kalau sudah semuanya dibagi menjadi dengan x kuadrat, maka kita coba cari hasilnya. Yang pertama, x kuadrat per x kuadrat, karena di sini sama-sama kuadrat ya, x kuadrat, maka hasilnya adalah 1. Nah, sini kan dikurang 3x per x kuadrat. Perhatikan di sini ada x, di bawahnya x kuadrat. Karena di sini x, di bawahnya x kuadrat, atau di atasnya pangkatnya lebih kecil, variabel pangkatnya lebih kecil daripada yang di bawah, maka di sini menjadi 0. Ditambah 2 per x kuadrat yang ini, karena di sini nggak ada x, ini ada x kuadrat, berarti kan di sini lebih besar, maka dia juga menjadi 0, maka di sini plus 0. Kalau sudah yang bawahnya per ya, yang bawahnya kan 3x kuadrat per x kuadrat. Tadi x per x kan 1, ini juga dicoret-coret menjadi 3 kali 1 atau 3, terus plus x per x kuadrat. Di sini kan x, di sini x kuadrat, karena dia di atasnya lebih kecil pangkatnya, maka dia menjadi 0 dikurang 5 per x kuadrat. Di sini juga sama, di sini malah nggak ada variabelnya, maka karena nggak ada variabelnya di sini menjadi 0. Oke, jadi 5 kurang 0, 1 kurang 0, 1 ditambah 0 berarti kan 1, terus 3 tambah 0, 3 kurang 0, 3, jadi hasilnya adalah 1 per 3 ya untuk yang A. Nah untuk yang B, caranya yaitu, soalnya kan limit x ya, ini limit 3x kuadrat min 2x min 4 per x plus 7 ketika x mendekati tinggal, maka di sini menjadi limit, coba perhatikan di sini kan x kuadrat, ini x, di bawahnya x, berarti variabel pangkat tertingginya berapa? Variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Maka di sini nanti semuanya yang di sini dan di sini kita bagi dengan x pangkat 2. Oke, jadi hasilnya adalah, caranya limit 3x ya, 3x ini adalah dari sini ya, 3x kuadrat, di sini berarti 3x kuadrat dibagi variabel pangkat tertingginya, berarti dibagi x pangkat 2. Di sini juga ini kan min 2x, jadi di sini min 2x per x kuadrat. Ini ada min 4, jadi di sini min 4 per x kuadrat. Di bawahnya kan ada x, jadi di sini x per x pangkat 2. Di sini ada plus 7, berarti di sini ditambah 7 per x pangkat 2. Maka hasilnya adalah 3x kuadrat per x kuadrat, ini coret-coret, hasilnya adalah 3 min 2x per x kuadrat, karena di sini pangkat variabelnya lebih kecil di atasnya, maka menjadi 0 dikurang 0 min 4 per x kuadrat. Di sini 4 per x kuadrat sama kayak di atas juga, hasilnya 0. Terus di sini di bawahnya kan x per x kuadrat, jadi di sini juga hasilnya 0. 7 per x kuadrat hasilnya 0, maka di sini menjadi 3 per 0. Perhatikan 3 per 0, kalau misalkan kita mencari nilai 6 per 2 itu hasilnya adalah 3 ya, 6 per 2 hasilnya 3. Nah kalau kita balik, 3 kali 2 hasilnya adalah 6 ya, sesuai dengan ketentuan matematika ya. Jadi 6 per 2 sama dengan 3, karena 3 kali 2 sama dengan 6, seperti itu ya. Nah di sini kan 3 per 0, 3 per 0 berarti kan 3 per 0, berarti 3 per 0 berarti berapa kali 0 hasilnya 3, berapa kali 0 hasilnya 3, misalkan kita pakai 0 berarti kan 3 per 0 hasilnya 0, berarti 0 kita kembalikan lagi ke dalam bentuk perkalian, jadi kebalikan dari perkalian kan pembagiannya, maka kalau kita kembalikan 0 kali 0 hasilnya 3, benar nggak? Bukan ya, 0 kali 0 adalah hasilnya 0, sedangkan di sini adalah 3. Nah,
coba kalau misalkan kita pakai 1, 3 per 0 hasilnya 1, berarti 1 kali 0 hasilnya berapa? 0 ya. 1 kali 0 hasilnya 0, sedangkan di sini adalah angkanya 3. Jadi kita tidak tahu nih berapa kali 0 hasilnya 3. Makanya di sini kita hasilnya adalah tak hingga ya, seperti itu caranya. Oke, untuk yang ketiga atau soal yang C, limit 4x kuadrat plus 7x plus 6 per 5x pangkat 3 plus 8x kuadrat min 5 ketika x mendekati tak hingga, maka hasilnya berapa? Caranya coba perhatikan variabel-variabelnya. Di sini kan x pangkat 2, sini x, di bawahnya x pangkat 3, di sini x pangkat 2. Ingat ketentuannya, variabel pembilang dan penyebut dibagi dengan variabel dengan pangkat tertinggi. Oke, pangkat tertingginya berapa? 3 ya. Jadi nggak masalah dia mau di atas atau di bawah, yang penting kita lihat variabel dengan pangkat tertinggi. Oke, karena dia variabel pangkat tertingginya adalah 3, maka semua ini dan ini nanti kita bagi dengan x pangkat 3. Maka di sini menjadi limit di sini 4x kuadrat. Karena di sini 4x kuadrat, maka di sini menjadi 4x kuadrat per tadi variabel pangkat tertingginya berapa? X pangkat 3. Nah, di sini dibagi dengan x pangkat 3. Terus di sini ditambah 7x, maka di sini menjadi 7x per x pangkat 3. Di sini 6, berarti di sini 6 per x pangkat 3 per ya, karena di sini per, jadi di sini juga per. Di sini kan 5x pangkat 3, berarti di sini 5x pangkat 3 per x pangkat 3 ditambah di sini kan 8x ya, di sini 8x per x pangkat 3 min 5 per x pangkat 3. Oke, maka hasilnya 4x pangkat 2 per x pangkat 3 ya, karena di sini kan lebih kecil, maka ya hasilnya 0 per 7x per x pangkat 3 juga 0 plus 6 per x pangkat 3 juga 0, 0 plus 0 plus 0, maka hasilnya adalah 0. Di sini kan 5x pangkat 3 per x pangkat 3, 5x pangkat 3 per x pangkat 3, x pangkat 3 nya kan bisa coret, jadi 5 kali 1 hasilnya berapa? 5. Nah, di sini tadi kan harusnya 8x kuadrat ya, jadi di sini kan 8x kuadrat, berarti 8x kuadrat, x kuadrat bagi x pangkat 3, maka hasilnya juga 0 min 5 per x pangkat 3, dia juga 0 lah. 0 per 5 hasilnya adalah 0, karena 0 kali 5 sama dengan 0, ini sesuai ketentuan yang 0 per 5 sama dengan 0, karena 0 kali 5 hasilnya juga 0. Seperti itu ya caranya. Nah, yang tadi sudah saya bilang, ketika kalian mendapatkan soal tentang materi limit hingga ini, itu kan dia sebenarnya tidak perlu menghitung ya, tidak perlu menghitung seperti ini ya, tidak perlu menghitung seperti ini dan seperti ini. Sebenarnya kalau kalian bisa memahami maksud dari 3 ketentuan ini tanpa kalian menghitung soalnya, kalian bisa tahu hasilnya. Oke, coba kita cek ya. Untuk limit jika pangkat tertinggi fx sama dengan pangkat tertinggi gx, maka hasilnya adalah koefisien pangkat tertinggi fx per koefisien pangkat tertinggi gx. Kita coba lihat hasil untuk soal A. Untuk soal A, dia kan soalnya x kuadrat per x kuadrat min 3x plus 2 per 3x plus x min 5. Coba dilihat, ini kan dia yang fx, x variabel pangkat tertingginya kan x kuadrat, yang gx atau yang di bawah dia pangkat tertingginya juga 2x kuadrat ya, ini ya kan yang pangkat tertingginya kan di sini. Ini kan berarti dia pakai sama dengan, kurang atau lebih sama dengan ya, karena dia sama dengan, maka hasilnya adalah koefisien dari pangkat tertinggi fx dan gx. Kita lihat koefisiennya, koefisien itu kan angka yang di depan ya, berarti kan yang pangkat tertinggi tadi ini sama ini, berarti ini depannya berapa? Karena di sini tidak tertulis ya, dia kan x kuadrat min 3x plus 2, di sini kan nggak tertulis. Kalau nggak tertulis berarti dia pangkat koefisiennya adalah 1. Nah, yang di bawah yang 3x kuadrat itu kan dia koefisiennya kan 3, jadi 1 per 3, sama kan hasilnya 1 per 3. Jadi kalau misalkan dia variabel pangkat tertinggi yang di atas sama yang di bawah itu sama, maka dia hasilnya adalah koefisien atau yang di depan variabelnya. Di sini kan 1, di sini 3, maka di sini hasilnya adalah 1 per 3. Seperti itu ya caranya. Nah, untuk soal yang kedua kita coba lihat
limit 3x kuadrat min 2x min 4 per x plus 7. Nah ini kan pangkat tertingginya berapa? 3x pangkat 2. Ini yang tertingginya berapa? X. Jadi kan dia x kuadrat dengan x. Nah x kuadrat dengan x simbolnya apa? X kuadrat dengan x lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Nah, kalau lebih besar coba lihat di sini. Jika dia pangkat tertinggi fx lebih besar dari pangkat tertinggi gx, maka hasilnya adalah tak hingga. Di sini coba lihat hasilnya tak hingga. Benar kan? Sesuai dengan ketentuan. Oke, yang ketiga kita coba lihat di soalnya. 4x pangkat 2 plus 7x plus 6 per 5x pangkat 3 plus 8x kuadrat min 5. Nah ini pangkat tertingginya kan yang 4x kuadrat. Nah kalau yang ini pada pangkat tertingginya adalah yang 5x pangkat 3. Jadi kan x kuadrat dengan x pangkat 3. Dia lebih besar atau lebih kecil? Dia lebih kecil ya. Lebih kecil. Kalau lebih kecil kita lihat ketentuannya. Ketika dia pangkat tertinggi fx lebih kecil dari pangkat tertinggi gx, maka dia hasilnya adalah 0. Coba kita lihat. Ini 0 atau bukan? Sama, hasilnya juga 0 ya, seperti itu. Jadi sebenarnya tadi yang sudah Ibu bilang, kalau misalkan dia kalian sudah memahami maksud dari 3 ketentuan tadi, maka di sini ini nggak usah ya. Kalau dia soalnya pilihan ganda. Tapi kalau misalkan soal uraian ya tetap kalian harus dijabarkan seperti ini. Oke, seperti itu ya caranya. Wassalamualaikum.